Amerika pun langsung ketakutan ketika temukan gudang nuklir Rusia di Belarusia. Ukraina bisa tenggelam dalam hitungan menit saja. That Russia is using every single day to target civilian infrastructure, to target energy infrastructure, to potentially even target civilians themselves. Hai para penonton Central News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Federasi Ilmuwan Amerika Serikat memastikan telah mengetahui keberadaan senjata nuklir Rusia yang ditempatkan di wilayah negara Belarus. Sejumlah foto yang berasal dari citra satelit perusahaan teknologi antariksa Maxar Technologies telah berhasil dianalisa FAS. Hasilnya, organisasi itu memastikan jika tentara nuklir ataupun senjata nuklir Rusia yang ditemukan adalah rudal balistik jarak pendek 9K720 Iskander. Seperti yang diketahui, Belarus adalah salah satu negara sekutu Rusia yang baru saja menerima rudal nuklir Iskander pada Februari 2023 lalu. Selain rudal, militer Belarusia juga mendapatkan jet bom Sukhoi Su-25 yang kemampuannya ditingkatkan secara khusus untuk membawa hulu ledak nuklir Rusia. Dilansir dari film militer dari Defense Express, foto-foto citra satelit Maxar menunjukkan jika senjata nuklir Rusia itu ditempatkan di antara kota Asipovichy, 40 km dari kota Babiruks, Oblast Provinsi Mogilev. Rudal 9K720 Iskander juga ditemukan di pangkalan Brigade Rudal ke-465 Angkatan Bersenjata Belarus. Sementara itu, foto lainnya memperlihatkan hangar rudal Iskander yang mulai dibangun sejak Oktober 2022 dan rampung pada April 2023 ini. Hangar itu dilengkapi 4 peluncur transporter erektor, di mana salah satunya dengan pot rudal terbuka dan 2 kendaraan 9S552. Selain itu, para analis berasumsi bahwa lokasi ini juga menunjukkan di mana hulu ledak nuklir sistem Iskander ditempatkan. Gudang itu terletak hanya 10 km dari tempat itu. Terdapat pangkalan amunisi artileri ke-1405, indeks unit militer 42707 di desa Vialikaja, Haroza. Sebagai informasi, pangkalan amunisi artileri 1405 dan pangkalan brigade rudal ke-465 berjarak 200 km dari Ukraina. Sementara rudal 9K720 Iskander memiliki kemampuan menjangkau sasaran maksimal sejauh 500 km atau 310,7 mil dengan kecepatan maksimal 5,8 Mach atau 7.285,3 km per jam. Ukraina pun kewalahan menghadapi betapa kuatnya pertahanan udara Rusia yang kekuatannya bukan main-main. Sampai seluruh jet tempur bantuan milik Ukraina dihancurkan dengan mudahnya. 2 jet tempur Ukraina meraung tepat di atas pepohonan, terbang dalam formasi saat mereka menuju garis depan serangan balasan Ukraina. Jet tempur era Soviet Su-25 meluncur perlahan keras memuntahkan asap hitam tebal saat mereka melaju. Mereka tampak seperti memeluk tanah, terbang serendah mungkin untuk menghindari radar Rusia.
pertahanan udara, dan yang lebih penting jet musuh. Jet tempur Su-25 adalah pesawat kuno pertama kali diperkenalkan pada 1980-an. Mereka bukan tandingan jet tempur Su-35 Rusia dan radar canggih, serta rudal jarak jauh mereka. Kami kehilangan banyak pesawat karena pencegat ini, kata pilot Su-25 Oleksky yang menggunakan call sign Pumba. Seperti dilansir dari CNN, dia tahu betul perjuangan berat yang dia dan rekan-rekannya hadapi. Setelah kehilangan banyak rekannya sejak invasi besar-besaran Rusia dimulai 1,5 tahun yang lalu, saya kehilangan pemimpin skuadron saya dan wingman saya dalam pertempuran, ungkap Pumba. Mereka berdua adalah pahlawan Ukraina, imbuhnya. Rasa sakit karena kehilangan orang-orang tersayang adalah beban yang masih dia pikul ketika Anda melihat rekan Anda meledak di depan mata Anda secara real time. Itu mengejutkan, katanya. Salah satu masalah utama yang dihadapi pasukan darat Kiev saat serangan balasan sedang berlangsung adalah kekuatan udara Rusia yang menahan mereka. Rusia masih mempertahankan superioritas udara yang mempersulit pasukan darat untuk bergerak maju. Penerbangan mereka bekerja secara bergelombang seperti di Vietnam, Afghanistan, kata seorang wakil komandan batalion dari 128 Brigade Pertahanan Teritorial Terpisah, terus-menerus sepanjang hari. Mereka bekerja dengan helikopter atau pesawat terbang, kata komandan yang menggunakan call sign SPA. Secara umum, dukungan penerbangan sangat kurang, akunya. Secara total, Ukraina telah menerima 45 jet tempur Su-25 dan MiG-29 dari NATO, negara sekutu di Eropa. Tetapi ini bukan hanya permainan angka. Seorang pilot MiG-29 dengan call sign JUS mengakui kesulitan yang dihadapi Angkatan Udara Ukraina, mengatakan negara barat dapat membantu dengan menyediakan jet tempur F-16 yang didambakan Ukraina. Kami membutuhkan lebih banyak lagi untuk JUS dan wingman-nya. Pelatihan sudah dimulai sejak lama. Kami mulai belajar sendiri setahun yang lalu, katanya. Kami mencoba meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kami. Kami mencoba membaca beberapa manual yang tidak diklasifikasikan. Kami menerbangkan simulator F-16 improvisasi, ungkapnya. JUS mengatakan Ukraina membutuhkan setidaknya 1 skuadron yang terdiri dari 12 hingga 20 jet untuk menyamakan kedudukan, tetapi akan membutuhkan lebih banyak lagi untuk memiliki dampak nyata di medan perang. Untuk membuat perbedaan, semua tugas kami untuk operasi garis depan dan untuk operasi wilayah yang damai, 4 atau bahkan 5 skuadron seperti itu, katanya. Untuk masa depan, untuk perspektif jangka panjang, kami membutuhkan lebih banyak lagi. Saya yakin lebih dari 100, ia menambahkan.